Kita akan mulai jam 1.30 persis. Tapi sebelum mulai, saya di awal selalu memberikan tambahan ilmu bagi Anda yang rajin, yang sudah datang jam segini. Ini bukan bagian dari terapi, ini hanya tambahan knowledge saja. Nanti jam 1.30 sampai 16.30 itu full terapi, tidak ada teori. Tapi di awal saya memberikan tambahan ilmu untuk menambah wawasan. Saya akan sharing mengenai bagaimana jiwa manusia beroperasi, bagaimana jiwa itu bekerja. Nggak semua orang dapat pembekalan ini. Karena yang mereka tahu hanya aku galau, aku mood swing, lagi nggak enak hati, lagi pengen me time. Yang kelihatan di permukaan itu badan kita. Badan kita lesu, kuat, wajah kita kelihatan bersemangat, ekspresif, itu yang kelihatan di permukaan. Nah, di dasar laut itu ada rohani saya nggak bahas di sini. Aspek spiritual, aspek rohani saya tidak bahas di sini karena bukan bidang saya. Saya akan bahas 3 komponen yang mereka bertiga menjadi satu istilah, yaitu jiwa. Jadi kalau Anda mendengar kata jiwa itu ada 3 komponen di dalamnya. Ada alam bawah sadar, perasaan, dan pikiran. Perasaan, feeling, emotion itu 3 hal yang merujuk pada hal yang sama. Batin, perasaan, emotion, yaitu satu hal yang sama. Pikiran, logika, mindset, rasio itu hal yang sama, yaitu pikiran atau mind. Selama ini, pikiranlah yang mengendalikan tubuh. Ayo tangan gerakin dong, ayo tangan buka pintu dong, ayo kaki tendang bola dong. Pikiranlah yang menggerakkan tubuh. Tapi ada kalanya, perasaanlah yang menggerakkan tubuh. Aku sayang anakku, pengen peluk, ini udah mau kenyang, mendingan berhenti, aku mau langsing. Jadi perasaanlah yang menggerakkan kadang-kadang. Nah, sekarang kita bicara realitas yang sering terjadi. Seringkali pikiran kita nggak nyala, perasaanlah yang bermain. Mau marah-marah aja, pengen apa langsung dilakukan. Nah, ini sebenarnya salah satu ciri ketidakdewasaan. Pengen apa langsung dilakukan, mau marah langsung marah. Ya, kita nggak menghakimi, kadang kita capek, bisa banget, bisa begitu, bisa. Saya pun masih bisa. Kalau tidur kurang, lagi capek, banyak pikirannya nge-off, pikirannya lagi cuti. Kalau pikiran lagi cuti, perasaanlah yang main. Saya pun masih bisa begitu, saya tidak menghakimi. Saya bicara realitas, kadang-kadang nggak apa-apa, kita bisa begitu. Mau marah, oke, manusiawi. Tapi jangan jadikan konsisten. Ada orang yang 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, dia begitu terus modnya selalu begitu. Orang yang gak pernah menunjukkan kesabaran, marah terus. Nah, orang yang paling sabar bisa marah, gak apa-apa, tapi sesekali. Nah, ukuran kedewasaan adalah apa yang belum kita lakukan dicegat dulu di pikiran, dicegat dulu, difilter dulu. Ini yang gue mau, bener gak nih? Dicegat di situ. Baru keluar akan dilakukan atau tidak. Nah, dari luar ke dalam sebelum masuk ke hati dicegat juga dari pikiran. Jadi cegatnya 2 arah nih. Cegat dari luar mau masuk, cegat dari dalam mau keluar. Dari luar orang fitnah kita, marah-marahin kita, gosipin kita, menunjukkan sikap perilaku yang gak baik ke kita. Sebelum masuk ke hati dicegat dulu di pikiran, difilter. Dia tuh gitu kenapa ya? Mungkin dia lagi capek kali. Dia baik ke orangnya, dia pernah baik sama aku, cuman mungkin dia lagi ada masalah, dia lupa tentang pertemanan kita, sehingga dia anggap aku orang lain, mungkin dia lagi lupa, mungkin dia lagi capek. Dicegat dulu di pikiran, ada pengandaian yang buat kita nggak terluka, nggak masuk ke hati. Nah, dari dalam keluar, pengen apa, dicegat dulu di pikiran. Tapi kita nggak sempurna. Pas lagi kurang tidur, overloaded pikirannya, itu pikiran sering cuti, sering off, istirahat gitu. Tujuan dari sharing ini ujung-ujungnya supaya kita manajemen jiwa ya. Sekarang saya masuk ke alam bawah sadar. Banyak orang Indonesia belum melek apa itu alam bawah sadar, subconscious mind. Dipikir hal klinik padahal nyata. Contoh supaya gampang ginilah, anakmu atau pasanganmu tengah malam ngigau. Nah, kan tentu saja kita nggak bisa bilang itu setan dong. Kasihan setan sering difitnah. Terus keluar dari badan anakku. Setannya ngomong, gue lagi di luar. Kata setannya, fitnah aja lu. Nggak, itu bukan setan, itu alam bawah sadar. Kalau anak-anak mungkin mainnya belum tuntas, udah disuruh berhenti. Atau habis dimarahin, belum dijelasin. Bapak, Ibu, anak-anak itu tetap punya hak untuk kita menjelaskan. Nggak boleh yang
kita habis marah, udah selesai titik, nggak bisa. Tolong menjelaskan supaya dia tuntas, dia kelar. Kok kamu nggak bisa jelasin, ya udah paling nggak mama sayang kamu, mama minta maaf ya, papa minta maaf. Minta maaf kepada anak itu ada gunanya agar one day dia jadi orang yang mudah minta maaf juga, nggak egois. Dan di alam bawah sadar tertanam bahwa mama masih sayang aku kok. Nah itu yang kita mau jaga. Karena banyak anak tumbuh kondisi insecure. Mama aja nggak sayang aku kok. Aku nggak percaya akan ada orang yang benar-benar sayang aku. Sehingga ada wanita yang tumbuh, ada gadis yang bertumbuh jadi wanita dewasa yang nggak percaya, dia insecure. Dia sangat nggak percaya suaminya sayang dia. Sehingga benar-benar yang curigaan mulu, menuduh terus, kamu sama cewek itu kan kamu pasti ada apa-apanya. Dia nggak feel secure, dia nggak percaya bahwa suaminya mencintai dia. Karena dunia pertama dia sudah salah persepsikan. Dunia pertama dia sudah menyakiti dia. First love-nya dia udah menyakiti dia. Ini orang tua dan anak bersifat silang soal first love ya. Bagi kamu yang akan menikah atau sudah punya anak, kalau engkau punya anak remaja putri, wahai bapak, engkau first love-nya dia. Engkau seorang ibu, punya remaja putra, ibu, kamu first love-nya dia. Jangan sampai fail di situ. Usahakanlah. Supaya persepsi dia pada lawan jenis nanti tidak rusak. Karena kita bicara alam bawah sadar dan perasaan dan pikiran ya. Ada orang yang di sisi perasaan secara sekuat tenaga, aku pengen sayangin suamiku, pengen sayangin istriku, pengen, sumpah pengen. Yang kata si perasaan. Tapi di alam bawah sadar beda. Di alam bawah sadar ada rekaman, papaku mengkhianati ibuku kok. Papaku kasar sama aku kok. Aku pengen balas ke laki-laki lain. Itu kita pasti kayak nggak percaya. Masa sih mas alam bawah sadar sekejam itu? Alam bawah sadar bukan kejam, tapi dia primitif. Ada orang-orang yang nggak seneng lihat orang lain bahagia. Dia bukan jahat, tapi primitif. Itulah tujuan kita mendekat sama Tuhan. Terus pendidikan harus cukup supaya sisi logika kita, adab-adab terisi. Ada adabnya, ada penjagaan diri, ada akhlaknya. Tahu nggak akhlak tuh di mana? Di pikiran. Kita menyimpan, karena pikiran itu tempat memfilter. Nah jadi gini, kalau kita melihat psikologi enak. Ada orang-orang yang dia nggak seneng lihat kita bahagia. Kita bukannya malah benci, kita malah kasihan. Ini orang nih alam bawah sadarnya ada sesuatu nih. Dia mungkin di masa kecil kurang bahagia, tanpa sadar dia nggak bisa lihat orang lain bahagia, kayak iri gitu. Subconscious envy namanya. Subconscious envy. Kecemburuan di taraf alam bawah sadar. Itu manusiawi. Tapi kita yang manusia ini akan mengatasi rasa-rasa manusiawi itu. Makanya punya anak memang jarak umur jangan deket-deket. Subconscious envy itu ada. Banyak keanehan pada alam bawah sadar yang hari ini kita akan tuntaskan melalui terapi hari ini. Maka nanti waktu terapi berlangsung Anda tuh akan nangis-nangis, keluar tangisan-tangisan yang Anda mungkin bingung. Kok aku nangis ya? Tapi nggak keinget apa-apa. Kok keluar air mata, tapi aku nggak ingat siapa-siapa, nggak teringat suatu momen apa, tapi kok nangis? Itu biasanya luka yang sudah purba. Waktu balita lihat papa mama berantem, udah lampau, udah lama banget. Yang orang bilang waktu menyembuhkan, sebenarnya tidak. Tenggelam sebenarnya, nggak hilang. Nah, jadi nanti waktu terapi berlangsung, Anda nangis-nangis, jangan merasa kayaknya goib deh nih. Kok gue nangis-nangis mulu, nggak apa-apa. Jangan-jangan praktik perdukunan nih, gue pulang gitu. Jangan salah paham, itu semua alam bawah sadar. Yang kapan-kapan sebenarnya akan muncul juga. Anda lagi di kafe, di kafetaria, di kantin, nongkrong. Loh kok pengen nangis ya? Ada apa sih? Gak ada apa-apa kok pengen nangis? Ya itu alam bawah sadar, ada PR-PR yang gak kelar. Ada sedih-sedih yang harusnya dulunya keluar, tapi gak dikeluarin. Karena kita berada pada kultur yang jangan nangis, gak boleh cengeng. Anak laki-laki gak boleh nangis. Mengapa KDRT paling banyak terjadi dari suami ke istrinya, bukan sebaliknya? Yang sebaliknya juga ada. Kenapa lebih banyak laki-laki kepada istrinya? Karena laki-laki banyak mengalami ketidakadilan secara kultural. Laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Jadi PR-nya banyak banget di alam bawah sadar. Saya selalu ngomong, laki-laki sebelum menikah wajib terapi dulu. Jangan main-main, jangan gimana nanti. Kalau kamu nggak terapi, anakmu, istrimu jadi samsak. Wajib terapi dulu. Saya nggak sentimen sama pria kasar.
Ada klien-klien kami pria kasar tapi rendah hati. Hebat loh, kasar tapi rendah hati. Mas, aku kasar, aku mau diterapi. Wih, saya 4 jempol deh. Orang gitu ada. Saya tahu nggak ada orang yang mau kasar kok. Di hatinya dia tahu kok dia butuh ditolong. Cuman dia terlalu gengsi aja gitu. Sekarang kita kembali ke topik. Bagaimana jiwa bekerja. Pikiran itu yang selalu ingin menskenariokan, harusnya aku tampak baik. Aku harus jaga image dong. Aku nggak boleh kelihatan sedih, aku harus ngerjain ini itu, aku banyak planning, aku harus bikin ini bikin itu, strateginya begini. Nah, itu pikiran tuh. Pikiran yang selalu frontliner, resepsionis di lobi kita. Lobinya tuh badan, resepsionisnya tuh pikiran. Nah, agak ke ruang tamu sedikit, nah itu perasaan. Ke gudang, ke dapur, nah itu alam bawah sadar. Nah, seringkali kalau kita bertamu ke rumah orang, kadang-kadang ada bau-bau sesuatu, kita kan nggak berani ngomong. Nah, bau itu mungkin dari gudang, bau itu mungkin dari dapur. Di Indonesia masih kurang melek psikologi. Kalau ada apa-apa nggak enak di badan atau di pikiran, nggak mood atau apa, selalu berpikirnya, kayaknya aku kurang jalan-jalan deh. Aku udah lama nggak ke Bali, kayaknya aku udah lama nggak kulineran deh. Selalu mainnya di permukaan, kurang jalan-jalan, kurang kulineran, kurang happy-happy. Padahal bukan happy-happy, itu bersenang-senang, beda loh senang sama bahagia. Anda ke Eropa, saya jamin itu hanya kesenangan. Bohong kok Anda bilang itu kebahagiaan. Gak percaya, kita buktikan yuk. Anda punya masalah sama pasangan, pergilah ke Eropa. Anda katakan itu bahagia kan? Oke. Pulang ke sini gimana? Masih ada yang ganjel. Itu bukan kebahagiaan tapi kesenangan. Sebenarnya bahagia yang sesungguhnya kalau dalam sudut pandang psikologi itu bongkar muatan. Kalau alam bawah sadar udah di detox, ya ampun, Anda minum air putih pun udah bahagia banget. Nikmat banget. Di rumah aja cukup, gak pengen keluar-keluar. Nggak ada yang sanggup menggoda Anda tuh keluar. Ada pameran apa, ada diskon apa. Anda betah enak di rumah gitu loh. Hanya fogging yang membuat Anda keluar gitu. Nggak keluar mati gua. Sekarang kita spesifik soal alam bawah sadar ya. Kita itu selalu ada dualisme. Di dalam diri kita ada sisi sabar, ada sisi tidak sabar. Itu pasti ada. Bohong ada orang yang sabar 100%. Tidak. Di sisi kita, dalam diri kita pasti ada diri yang murah hati, ada diri yang pelit. Pasti ada. Cuman kita pilih mau menangkan yang mana. Seberani-beraninya Anda, pasti diri takut ada. Diri mindernya ada. Nggak ada yang berani 100%. Nah, kita harus sering melakukan percakapan-percakapan sama diri kita sendiri. Untuk mendamaikan alam bawah sadar. Contoh, ada orang dalam pernikahan, dia sisi lemahnya berkata, aku capek dengan pernikahan ini, aku tuh gak bahagia. Kami tuh gak saling cinta, ini dipaksakan. Aku gak ada rasa sama dia. Aku pengen ketemu seseorang yang sayangin aku, yang hangat, yang bisa perhatiin aku. Pasanganku ini kaku banget. Kaku banget. Aku pengen cari seorang yang hangat. Nah itu kan sisi lemah, sisi primitif kita. Nah Anda harus bercakap-cakap self-talk kepada diri Anda yang lemah. Sering-sering bercakap-cakap begini. Wahai diriku, oke, maunya gimana? Andai pun ya kamu cerai, cari yang lain lagi yang bisa hangat sama kamu. Kamu yakin hangatnya dia itu akan terus-menerus sampai tua? Di bumi ini gak ada kehangatan yang kekal. Tidak ada. Siang dan malam aja gantian datangnya. Jangan salah harap ya diriku. Aku ngerti, aku gak menghakimi kamu ya diriku. Ya gak apa-apa. Kamu pengen orang yang perhatian sama kamu, oke gak apa-apa. Tapi apakah misalkan kamu nikah lagi, oke lah dapat cowok yang hangat. Dapat cewek yang hangat. Tapi apakah dia gak ada kekurangan lain yang membuat kamu menderita? Jangan-jangan nanti cuma ganti jenis penderitaan doang. Dapat yang hangat, kamu akan menderita dalam hal yang lain. Alam bawah sadar itu dalang. Kalau kita nonton video-video di IG, di TikTok kan ada background. Nah, alam bawah sadar itu latarnya tuh. Ya akan memberi warna pada perasaan dan pikiran. Alam bawah sadar kalau bongkar gudang, keluarin emosi-emosi terpendam, perasaan jadi enteng. Nggak ada yang mengintimidasi. Kenapa sih bilang intimidasi? Begini loh. Banyak orang sebenarnya sayang sama pasangannya, sayang banget. Tapi di alam bawah sadarnya ada sentimen kepada seseorang di masa lalu, tapi dikait-kaitkan kepada yang sekarang. Kita kan emang gitu tuh, sebelnya sama siapa, tumpahnya ke siapa. Emang gitu kita tuh. Keselnya sama siapa, zaman kapan-kapan, tumpahnya ke orang yang terkini yang bisa kita temui. Emang gitu. Jadi marahmu kepada anakmu, bobotnya itu gak murni untuk dia semua loh. Marahnya 10 kepada anak, mungkin salah anakmu cuma 2. Tapi 8-nya itu untuk mertua sebenarnya. Untuk mantan, untuk siapa, debt collector. Jadi ini sebagai hiburan juga ketika istri atau suamimu sama kamu galak banget. Kamu menghibur diri aja. Istriku tuh sebenarnya baik. Suamiku tuh sebenarnya baik. Dia gak murni marah sama aku kok. Dia marah sama seseorang di masa lalunya.
Ya sudahlah, apa boleh buat, sebagai pasangan kan aku juga harus jadi tong sampah. Agak nolong kalau Anda punya kesadaran gitu dan diomongin, di self talk kan. Apalagi ya kalau misalkan istrimu lagi marah, kamu pegang lengannya dua-dua, sayang, aku tahu kok kamu nggak murni marah sama aku kan. Aku ngerti. Semoga aku bisa bahagiakan kamu kan. Udah meleleh, malu pergi dia. Atau dia minta dipeluk. Kita jadi insan yang nggak pernah marah lagi juga nggak mungkin sih. Naluri untuk marah, naluri untuk sedih itu nggak bisa di-uninstall, nggak bisa. Oke, baik demikian ya. Kita akan mulai training ini. Kita akan menikmati terapi-terapi psikologis 3 jam ke depan. HP-nya mohon di silent, kuatirnya pas lagi tenang-tenangnya, husu-husunya terapi ada ringtone Cucuk Rowo gitu. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.